Perkenalkan, nama saya Samuel Durlan Silakan dengan NIM 124490046. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang fungsi pin ESP32 yang digunakan pada tugas besar yang kami buat dan menjelaskan komunikasi apa yang digunakan pada tugas besar tersebut. Langsung saya masuk ke rangkaiannya. Di sini kami menggunakan beberapa komponen yaitu LCD TFT 2,8 inci, kemudian ada ESP32S3, kemudian ada 2 joystick analog, kemudian ada push button, dan ada buzzer. Nah, pada rangkaian ini ESP32 digunakan sebagai pengendali utama sistem. ESP32 ini berfungsi untuk membaca input dari joystick dan tombol, kemudian memproses data tersebut dan menampilkan hasilnya pada LCD ini, dan mengaktifkan notifikasi suara dari buzzer. Semua komponen ini dihubungkan ke pin GPIO yang ada pada ESP32. GPIO atau General Purpose Input Output merupakan pin yang dapat diprogram sebagai input ataupun output sesuai kebutuhan program. Pin GPIO digunakan karena memberikan fleksibilitas bagi microcontroller untuk membaca sinyal dari sensor atau perangkat input, mengirim sinyal ke perangkat output, serta melakukan komunikasi dengan perangkat lain seperti LCD. Nah, di sini ada LCD TFT. Nah, LCD ini digunakan sebagai media tampilan. LCD ini berfungsi untuk menampilkan informasi grafik atau objek yang dikendalikan oleh joystick. LCD ini dihubungkan ke ESP32 menggunakan komunikasi SPI, yaitu metode komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim data dengan cepat antara microcontroller dan perangkat peripheral. Beberapa pin yang digunakan pada LCD ini yaitu di sini terdapat VCC. VCC ini adalah sumber tegangan yang dibutuhkan oleh LCD tersebut. Biasanya LCD ini memakai tegangan 3,3 volt dari ESP32. Kemudian ada GND. Pin ini dihubungkan ke ground sebagai referensi tegangan rangkaian agar dapat bekerja dengan stabil. Kemudian ada pin CS. Pin CS atau chip select. Pin ini dihubungkan ke salah satu GPIO 32. Nah, di sini saya menghubungkan ke pin 5. Ini bebas mau dihubungkan ke pin GPIO manapun karena akan di-define pada program. Nah, pin CS ini digunakan untuk menentukan kapan LCD aktif menerima data dari microcontroller. Nah, kemudian ada pin reset. Di sini saya tidak menghubungkannya karena tidak dipakai. Pin reset ini fungsinya untuk mengontrol reset LCD secara program ketika sistem dinyalakan atau terjadi kesalahan. Nah, kemudian ada pin DC atau data comment. Pin DC dihubungkan ke GPIO 4 karena pin DC ini berfungsi sebagai penentu apakah data yang dikirim merupakan perintah atau data tampilan. Kemudian pin MOSI atau master out slave in. Pin ini dihubungkan ke SPI pada ESP32 karena berfungsi untuk mengirim data dari ESP32 ke LCD.
kemudian MOSI, kemudian ada SCK atau serial clock, itu pin clock SPI yang fungsinya untuk mengatur sinkronisasi pengiriman data. Kemudian ada MISO atau Master In Slave Out, yaitu pin yang memungkinkan LCD mengirim data kembali ke ESP32 meskipun dalam banyak aplikasi LCD hanya menerima data. Misalnya data dari LCD yang terintegrasi dengan SD card. Nah, setelah itu lanjut ke pin analog. Di sini joystick ini sebagai perangkat input untuk mengendalikan arah gerakan. Nah, joystick ini memiliki pin 5 pin, yaitu VCC, vert, horizontal, dan select, lalu GND. Nah, pin VCC ini digunakan untuk memberikan tegangan pada modul joystick, bisa 3,3 volt atau 5 volt. Kemudian ada GND ini sebagai ground atau referensi tegangan. Nah, ini adalah pin yang menghasilkan tegangan analog untuk sumbu X atau vertikal yang menunjukkan gerakan kiri atau kanan. Pin ini dihubungkan ke GPIO yang memiliki fitur ADC pada ESP32 karena ADC diperlukan untuk membaca nilai tegangan analog. Nah, kemudian ada pin horizontal. Pin ini menghasilkan tegangan analog untuk sumbu Y atau horizontal yang menunjukkan gerakan atas bawah seperti VRX, seperti yang vertikal tadi. Nah, pin ini juga dihubungkan ke pin GPIO ADC agar ESP32 dapat membaca perubahan tegangan. Kemudian ada pin cell. Pin ini digunakan sebagai tombol seperti push button yang aktif ketika ditekan. Kemudian di sini ada push button. Di sini ada 4 pin. Push button dihubungkan ke GPIO ESP32 karena microcontroller perlu membaca kondisi tombol sebagai input digital. Ketika tombol ditekan, pin GPIO-nya akan terhubung ke ground sehingga terbaca sebagai logika low. Jika tombol tidak ditekan, pin akan berada pada kondisi high karena menggunakan resistor pull up internal. Nah, kemudian ada buzzer. Buzzer digunakan sebagai indikator suara dari program. Nah, di sini buzzer memiliki 2 pin, yaitu pin untuk data atau sinyal PWM. Kemudian ada pin untuk ground. Nah, secara keseluruhan sistem bekerja dengan urutan berikut. Joystick dan tombol memberikan input ke ESP32 melalui GPIO. Kemudian ESP32 membaca sinyal tersebut baik merupakan data analog ataupun data digital. Selanjutnya data akan diproses oleh program di dalam microcontroller. Hasil pemrosesan kemudian dikirim ke LCD menggunakan komunikasi SPI melalui GPIO yang dikonfigurasi
sebagai jalur komunikasi.